Saya mendengar desas-desus kalau ada rencana pemerintah kita untuk menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini. Naiknya harga BBM karena harga minyak mentah dunia juga naik. Faktornya macam-macam dan semuanya terkait dengan isu luar negeri. Mulai dari perang Rusia-Ukraina sampai embargo ekonomi terhadap Iran. Tetapi yang pasti, semua faktor itu berimbas terhadap harga BBM dan juga gas di negeri kita. Sebenarnya kata naik itu nggak tepat ya. Karena kalau Indonesia menganut harga pasar dunia, maka kenaikan itu menjadi hal yang biasa. Yang jadi masalah adalah selama ini sejak Indonesia merdeka, harga BBM selalu disubsidi oleh pemerintah. Nilai subsidinya juga nggak tanggung-tanggung. Triliunan rupiah setiap tahun. Ini uang yang dibakar hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif banyak manusia. Kita ambil contoh Pertalite saja. Harga Pertalite di Indonesia dipatok Rp7.650 per liter. Sedangkan harga yang seharusnya kalau kita mengikuti minyak dunia, Pertalite harusnya ada di angka Rp14.700 per liter. Dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk Pertalite sendiri adalah Rp6.800 per liter. Coba kalikan aja harga Rp6.800 per liter itu dengan jutaan liter per tahun. Gede banget subsidinya. Bahkan untuk Pertamax saja yang dianggap BBM untuk kalangan menengah atas itu juga disubsidi. Pertamax yang harusnya harganya Rp17.300 per liter tetap disubsidi sehingga harga jualnya di Indonesia cuma Rp14.450 per liter. Padahal yang make Pertamax itu harga mobilnya rata-rata di angka hampir 1 miliaran rupiah. Solar juga paling banyak disubsidi. Solar yang selalu dibilang BBM yang paling murah, ternyata harganya juga nggak semurah itu. Harga solar kalau mengikuti minyak dunia itu seharga Rp13.950 per liter. Nggak beda jauh dengan Pertalite. Tapi oleh pemerintah, masyarakat disubsidi hingga harga jualnya cuma Rp5.150 per liter. Bayangkan, pemerintah harus subsidi sampai Rp8.800 per liter. Dan biaya subsidinya jauh lebih besar, bahkan dari harga jualnya. Itu kita baru bicara minyak, belum gas. Yang jelas-jelas harga subsidinya juga sangat besar. Untuk tahun 2022 ini, Bu Sri Mulyani sudah menghitung bahwa subsidi energi kita sudah mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Yang dari awalnya hanya 152 triliun rupiah. Bahkan untuk BBM saja, subsidinya sudah mencapai 252 triliun rupiah. Ngerikan angka-angka itu. Negara ini harus bakar-bakar uang ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk mensubsidi BBM yang bukannya dinikmati oleh rakyat kecil, tetapi oleh rakyat kelas menengah yang mobilnya berharga ratusan juta sampai miliaran rupiah. Nggak paham saya, kenapa rakyat kelas menengah atas BBM-nya masih harus disubsidi oleh pemerintah. Harusnya mau gaya ya keluar uang lebih banyak lah. Kalau nggak bisa beli BBM mahal, mending naik transportasi umum saja. Dan seharusnya yang masih disubsidi itu adalah transportasi umum. Karena transportasi umum berkaitan dengan nasib masyarakat banyak. Kalau kepengen lebih ringan lagi, pemerintah harusnya perbanyak transportasi umum tetapi pakai teknologi listrik. Jadi harganya bisa lebih murah dan hemat energi. Selain itu,
dua perusahaan besar kita, Pertamina dan PLN, dibongkar aja lah biar efisien. Jangan malah semakin gemuk karena banyak karyawannya yang cuman ongkang-ongkang nunggu pensiunan dan membebani negara. Juga pangkas tuh jalur-jalur tikus yang bikin biaya tambah besar. Pemerintah seharusnya jangan mengeluh terus masalah subsidi yang semakin besar, tetapi penyakit di dalamnya terus dibiarkan. Saya berani bertaruh, sebentar lagi subsidi untuk BBM akan dikurangi. Yang berarti harga BBM dan gas di negeri ini akan terlihat naik. Dan kalau itu terjadi, harga-harga kebutuhan pokok juga akan ikut naik. Masyarakat bisa gelisah karena daya beli mereka juga sedang lemah. Kalau mau kurangin subsidi, kurangin juga dong gaji elit-elit di Pertamina dan PLN supaya sama-samalah ikut merasakan penderitaan. Jangan rakyat terus yang disuruh paham, tapi elit-elitnya pesta pora dengan gaji miliaran rupiah setiap tahunnya. Dan yang terpenting, pemerintah juga harus siapkan bantalan-bantalan ekonomi supaya masyarakat yang miskinnya ekstrim bisa selamat dan gak kelaparan. Subsidi boleh dikurangi, tapi salurkan ke bidang yang tepat. Misalnya subsidi bahan makanan pokok, subsidi sandang dan papan, juga subsidi pendidikan. Saya sih bukan orang yang masalah ketika BBM harus disesuaikan, karena saya itu bukan pengguna kendaraan bermotor yang boros BBM. Mau naik ojek online juga oke. Naik transportasi umum juga oke. Saya tuh hanya nggak rela kalau subsidi kita itu nggak tepat sasaran. Dan lebih nggak rela lagi hanya karena Pertamina dan PLN yang tidak efisien, terus rakyat yang dibebani dan dipaksa untuk mengerti keadaan. Jangan takut pemerintah untuk kurangi subsidi. Lebih bagus lagi, seperti Pertamax, nggak usahlah pakai subsidi. Kalau yang kaya-kaya itu teriak, suruh mereka beli mobil listrik aja. Mereka mampu kok. Yang terpenting adalah, apakah pemerintah juga siap dengan transportasi alternatif kalau rakyat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum? Kita tunggu langkah pemerintah selanjutnya sambil seruput secangkir kopi. Markidi, mari kita kurangi subsidi. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.